Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UICI dimanapun kalian berada. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknik industri bersama saya Medi Nabur. Bagaimana kabarnya dengan teman-teman semua? Semoga semua dalam kondisi sehat dan masih bersemangat untuk belajar bersama. Kali ini adalah pertemuan kelima kita di mata kuliah pengantar teknik industri. Masih semangat? Yuk kita pelajari bersama-sama, tonton sampai akhir video ya. Materi di pertemuan kelima kita ini membahas mengenai pemilihan lokasi industri. Fasilitas produksi adalah sesuatu yang dibangun, diadakan, atau diinvestasikan guna melaksanakan aktivitas produksi. Lokasi pabrik atau plant location harus dibedakan dengan tata letak pabrik atau plant layout. Yang mana istilah terakhir ini lebih menunjukkan kondisi pengaturan fasilitas-fasilitas produksi tersebut dalam sebuah pabrik agar proses produksinya bisa berlangsung secara lancar, terutama sekali dengan meninjaunya dari aspek-aspek material dari suatu proses menuju ke proses berikutnya. Penetapan lokasi pabrik merupakan fase yang sangat penting dalam proses perancangan pabrik atau plan design dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas produksi membutuhkan sejumlah besar modal atau kapital yang harus diinvestasikan dalam jangka panjang, serta kondisi yang penuh dengan resiko. Yang kedua, fasilitas produksi memberi batasan dan kerangka kerja dari sistem produksi. Yang ketiga, pada saat beroperasi tetapi sulit dan mahal, maka lokasi pabrik harus dirubah atau dipindahkan bila mana lokasi yang ditetapkan dianggap tidak cocok atau layak. Selanjutnya, lokasi pabrik akan memiliki unsur strategis guna memperkuat posisi untuk bersaing, terutama di dalam rangka penguasaan wilayah pemasaran. Pemilihan lokasi pabrik yang akan didirikan akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mana tepat tidaknya penentuan lokasi akan bersangkut paut dengan kesuksesan modal yang ditanamkan untuk pendirian pabrik tersebut. Demikian juga perluasan atau ekspansi pabrik merupakan salah satu hal yang paling sering membawa manajemen ke arah problema penentuan alternatif penentuan lokasi pabrik. Pada dasarnya, lokasi pabrik yang paling ideal adalah terletak pada suatu tempat yang akhirnya mampu memberikan total biaya produksi yang paling rendah dan keuntungan yang paling maksimal. Dengan kata lain, lokasi yang terbaik dari suatu pabrik adalah lokasi di mana unit cost dari proses produksi dan distribusinya rendah, sedangkan harga dan volume penjualan produk akan mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Terdapat dua langkah utama yang seharusnya diambil dalam proses penentuan lokasi pabrik, yaitu pemilihan daerah atau teritorial secara umum dan pemilihan berdasarkan size dari jumlah penduduk atau community dan lahan secara khusus. Pemilihan teritorial secara umum adalah untuk mendapatkan informasi secara umum, dan setelah itu baru kemudian ditentukan komunitinya dan lahannya atau site yang dikehendaki secara khusus. Yang mana untuk ini alternatif pemilihannya dapat diklasifikasikan ke dalam daerah, di kota besar, di pinggir kota, dan jauh dari kota. 3 kondisi umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu city location, suburban location, dan country location. Yang pertama, lokasinya di kota besar atau city location. Diperlukannya tenaga kerja yang terampil dan dalam jumlah yang besar. Proses produksinya akan sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar seperti listrik, gas, dan lain-lain. Kontak dengan pemasok sangat dekat dan cepat.
sarana transportasi dan komunikasi mudah untuk didapatkan jika kita memilih lokasi pabrik di city location. Pertimbangan berikutnya jika kita memilih lokasi pabrik di pinggir kota atau suburban location. Semi-skill atau female labor mudah untuk diperoleh, menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau lokasi terletak di kota yang besar. Kemudian tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. Populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak akan banyak timbul. Berikutnya jika kita memilih lokasi pabrik yang jauh dari luar kota atau country location, yang keuntungan yang pertama yang akan diperoleh adalah lahan yang luas sangat diperlukan baik untuk keadaan maupun rencana ekspansi yang akan datang. Pajak terendah lebih dihendaki, tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar bisa dihendaki, upah buruh lebih rendah dan mudah untuk didapatkan, baik untuk proses manufacturing, produk-produk yang berbahaya. Untuk menentukan luasan area yang dibutuhkan untuk pendirian suatu pabrik, maka hal ini dapat dicari dengan menggunakan perumusan umum, yaitu sekurang-kurangnya 5 kali luas area yang betul-betul dipakai untuk penempatan segala fasilitas produksi yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi tempat yang cukup lapang untuk keperluan membongkar atau memuat barang, fasilitas parkir, area untuk gudang, dan lain-lain. Demikian juga di sini pengaturan dari Departemen Penerimaan atau Pengiriman Barang, Receiving and Shipping Department akan mempunyai macam variasi dalam perencanaan letaknya yang harus disesuaikan dengan macam dan metode transportasi yang digunakan. Dari gambar ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi pabrik jelas diupayakan untuk memilih lokasi yang mampu memberikan total biaya serendah-rendahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jelas bahwa permasalahan pemilihan alternatif lokasi yang harus diputuskan oleh manajemen industri akan sangat bersifat strategis. Dalam hal ini, manajemen harus mampu memutuskan untuk menentukan pilihan lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait serta kendala-kendala yang dihadapi agar bisa diperoleh total biaya baik biaya produksi maupun transportasi seminimal mungkin. Gimana teman-teman? Semoga sudah mulai paham mengenai penentuan lokasi pabrik. Jangan lupa teman-teman untuk membaca modul yang telah disediakan karena di sana terdapat lebih jelas informasi mengenai penentuan lokasi pabrik dalam bidang keilmuan teknik industri. Jangan ragu untuk mencari sumber informasi dari buku-buku referensi lainnya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan dan tugas yang telah saya berikan di file modul yang sudah tersedia sesuai dengan instruksinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sehat dan semangat terus untuk tumbuh bersama UICI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.